Manchester United dulu adalah raja tak terbantahkan di sepak bola Inggris. Di bawah Sir Alex Ferguson, mereka begitu dominan sampai-sampai fans rival hanya bisa berharap mereka cepat jatuh. Musim demi musim berlalu dan United tetap berada di puncak, meraih gelar demi gelar. Tapi itu dulu. Sekarang, United lebih sering jadi bahan lelucon. Tim yang dulu jadi panutan kini malah tersandung dari satu krisis ke krisis lainnya. Dari puncak kejayaan, mereka terjun bebas ke dalam jurang keterpurukan. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana klub sebesar Manchester United bisa kehilangan identitas dan rasa hormat dari dunia sepak bola? Semua itu mulai berubah di tahun 2013, tahun yang menjadi titik balik atau lebih tepatnya awal dari kehancuran Manchester United. Sir Alex Ferguson memutuskan pensiun setelah mempersembahkan gelar Liga Inggris ke-13 dalam karirnya di MU. Tapi sebelum pergi, ia melakukan satu keputusan terakhir, yaitu menunjuk David Moyes sebagai penggantinya. Moyes bukan pelatih yang buruk, tapi menangani United adalah tugas yang jauh lebih besar dari sekedar membawa Everton ke papan atas. Ia diwarisi skuad yang sudah kelelahan dan butuh banyak perombakan. Tapi, alih-alih mendapat rekrutan berkualitas seperti Thiago Alcantara atau Gareth Bale, United malah panik dan hanya berhasil mendatangkan Marouane Fellaini. Bayangkan, dari target pemain kelas dunia, yang datang justru pemain yang sebelumnya dilatih Moyes di Everton. Hasilnya apa? Ya jadi bencana cuy. Moyes tak bertahan lama, ia dipecat bahkan sebelum satu musim penuh. Lalu datang Louis van Gaal dengan CV yang penuh dengan prestasi, menjuarai Liga Champions, sukses bersama Barcelona dan Bayern Munchen, serta membawa Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014. Banyak yang berharap ia bisa membawa United kembali ke puncak, tapi di lapangan, sepak bola yang ia terapkan terlalu membosankan. United lebih banyak menguasai bola tanpa tahu harus berbuat apa cuy. Para pemain seperti kehilangan kreativitas dan agresivitas. Klub pun kembali mengkaburkan uang untuk pemain mahal seperti Angel Di Maria dan Radamel Falcao. Tapi tanpa rencana yang jelas. Hasilnya, satu trofi Piala FA, lalu Van Gaal pun langsung dipecat. Setelah itu giliran Jose Mourinho. Kalau yang dicari United adalah kemenangan yang instan, maka Mourinho memang orangnya. Ia membawa Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba dan Romelu Lukaku, serta mempersembahkan Liga Eropa dan Piala Liga. Sayangnya, Mourinho tidak pernah bertahan lama di satu klub tanpa adanya konflik. Hubungannya dengan manajemen retak setelah gagal mendapatkan bek tengah yang ia inginkan. Perseteruannya dengan Pogba menjadi semakin parah, dan pada akhirnya ia pun dipecat. Kemudian datang Ole Gunnar Solskjaer. Awalnya seperti dongeng yang indah, United tampil menyerang lagi, fans bahagia, bahkan berhasil epic comeback melawan PSG di Liga Champions. Tapi di balik euforia itu, United tetap klub yang sama, tanpa struktur dan tanpa rencana jangka panjang. Kepemilikan Glazer lebih peduli soal pemasukan komersial ketimbang trofi. Kemudian Ronaldo kembali ke United, dan bukannya jadi kemenangan yang besar, kedatangannya justru memperjelas semua masalah klub. Taktik jadi berantakan, tim kehilangan keseimbangan dan pelatih kehilangan kendali. Ronaldo akhirnya pergi dan tak lama kemudian melakukan wawancara dengan Piers Morgan, mengungkapkan bagaimana United sebenarnya masih tertinggal jauh dari segala aspek, dari fasilitas latihan hingga mentalitas klub. Masalah ini semakin jelas saat Ralf Rangnick datang dan menyebut United butuh operasi jantung terbuka untuk bisa bersaing lagi. Tapi United malah mengabaikannya. Kemudian datanglah Erik ten Hag. Awalnya ia menjanjikan. Ia membawa United meraih Piala Liga, ke final Piala FA dan lolos ke Liga Champions. Tapi di musim keduanya semua kembali kacau. Klub masih tak punya sistem yang jelas, keputusan transfer yang buruk, dan United tetap berkutat dalam siklus yang sama. Dan akhirnya Erik ten Hag pun dipecat. Lalu masuk Ruben Amorim, pelatih muda berbakat, sukses di Portugal dan dikenal dengan gaya mainnya yang agresif. Tapi dia datang ke United yang sudah rusak dari dalamnya. Skuadnya tidak sesuai dengan filosofi yang ia ingin terapkan. Terlalu tua, terlalu mahal, dan tidak cocok dengan permainan modern. Casemiro yang dulu gelandang kelas dunia, kini sudah kehabisan tenaga.
Anthony yang di United terlihat seperti pemain gagal, justru bersinar saat dipinjamkan ke Real Betis. Rashford, Amorim bahkan tak mau repot-repot mencoba membangkitkan performanya dan langsung meminjamkannya ke Aston Villa. Dan ya, beginilah United sekarang. Klub yang dulunya ditakuti, kini malah menjadi contoh bagaimana sebuah raksasa bisa jatuh karena salah urus selama bertahun-tahun. Amorim mungkin punya ide yang bagus, tapi kalau sistem di atasnya tetap buruk, sulit melihat United benar-benar bangkit. Fans United sudah terlalu sering berharap hanya untuk dikecewakan lagi dan lagi. Pemain datang dan pergi, pelatih silih berganti, tapi pola yang sama terus terulang kembali. Apa yang sebenarnya dibutuhkan United untuk kembali ke puncak? Jawabannya bukan sekedar mengganti pelatih atau membeli pemain baru. United butuh perubahan besar di tingkat kepemimpinan mereka. Mereka butuh pemilik yang peduli pada sepak bola, bukan hanya keuntungan bisnis semata. Mereka butuh struktur yang jelas, strategi jangka panjang, dan orang-orang yang paham sepak bola di posisi penting klub mereka. Dan jika tidak, maka United akan terus terjebak dalam lingkaran kegagalan yang sama dan akan terus berulang. Pada akhirnya, Manchester United adalah contoh sempurna dari bagaimana sebuah klub besar bisa runtuh karena kesalahan demi kesalahan yang dibiarkan terus terjadi. Dulu mereka adalah tim yang ditakuti. Sekarang mereka lebih sering jadi bahan candaan, dan jika mereka tidak segera berubah, maka sejarah kejayaan mereka hanya akan menjadi kenangan yang semakin lama semakin pudar.